Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi dengan NIM 2122087 kelas PAIC. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas yaitu ujian tengah semester mata kuliah Keminangkabauan dengan dosen pengampu Ibu Suci Agustia Putri MPD. Soal pertama, jelaskan filosofi mengapa adat Minangkabau menganut sistem matrilineal. Sistem matrilineal yaitu berdasarkan garis keturunan ibu. Secara teori, posisi kaum perempuan dalam sistem matrilineal ini sangat dimuliakan karena sistem matrilineal ini berpusat pada kaum perempuan. Bahkan, nama suku anak pun berdasarkan keturunan ibu. Misalnya, seorang ibu bersuku Caniago, maka anaknya pun juga bersuku Caniago. Soal nomor 2, jelaskan sistem kekerabatan orang Minangkabau. Sistem kekerabatan orang Minangkabau yaitu menganut sistem kekerabatan matrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal yaitu sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu. Dalam sistem kekerabatan matrilineal ini, anak-anak dibesarkan di rumah keluarga ibunya. Soal nomor 5, menurut saudara, jelaskan perkawinan adat Minangkabau dari sudut pandang laki-laki dan perempuan. Perkawinan menurut adat Minangkabau merupakan persoalan dan urusan kaum kerabat. Bicara tentang perkawinan, yang ada dalam bayangan laki-laki yaitu mereka takut salah dalam memilih pasangan, mereka takut bosan, dan mereka mendapatkan teman hidup. Yang pertama, perkawinan menurut kerabat laki-laki. Seorang anak kemenakan laki-laki yang sudah siap untuk menikah merisaukan kaum kerabat, dan jarang kerabat yang mempunyai anak gadis yang mau melamar laki-laki yang tidak mempunyai mata pencaharian, kecuali laki-laki tersebut terkemuka baik dari hartanya maupun dari ilmunya. Yang kedua yaitu perkawinan menurut kerabat perempuan. Pihak perempuan menjadi pemrakarsa dalam perkawinan dan kehidupan rumah tangga, yaitu mulai dari mencari jodoh, meminang, menyelenggarakan perkawinan, lalu mengurus dan menyediakan berbagai keperluan untuk membentuk rumah tangga. Soal nomor 7, tulislah filosofi rumah gadang serta jenisnya dan jelaskanlah fungsi rangkiang beserta jenisnya. Rumah adat Minangkabau disebut dengan rumah gadang semata-mata bukan karena secara fisik, tetapi dari fungsinya, yaitu selain sebagai tempat kediaman keluarga. Setiap bentuk dan garis dari rumah gadang mengikuti falsafah hidup orang Minangkabau, yaitu alam terkembang jadi guru. Artinya, semua hal selalu melalui proses meniru dan belajar dari lingkungan alam sekitarnya. Rumah gadang menggambarkan alam bukit barisan. Jenis-jenis rumah gadang yaitu yang pertama, rumah gadang gonjong ampe baanjuang. Rumah gadang ini mempunyai 4 gonjong di atas atap dan mempunyai ruangan yaitu lebih dari 7 ruangan. Yang kedua, rumah gadang gonjong 6. Rumah gadang ini telah dimodifikasi dengan penambahan ukiran-ukiran khas Minangkabau sehingga menjadi bangunan beranjung. Yang ketiga, rumah gadang gonjong sibak baju. Rumah gadang ini mirip dengan belahan baju. Bahan dasar dalam pembuatan rumah gadang ini yaitu kayu dan sasak. Yang keempat, rumah gadang jenis Gajah Maharam. Rumah gadang ini termasuk dalam kategori mewah karena bahan-bahan pembuatan rumah gadang ini yaitu terbuat dari kayu-kayu yang berkualitas dan atapnya terbuat dari seng. Yang kelima, rumah gadang gonjong limo. Ciri khasnya yaitu penambahan gonjong di sebelah kiri dan kanan bangunannya. Yang keenam, rumah gadang Surambi Pape. Ciri khas dari rumah gadang ini yaitu pengakhiran di kiri dan kanan bangunan yang disebut dengan pape dalam bahasa Minang, yang artinya pintu masuk di arah belakang. Kemudian yang ketujuh yaitu rumah gadang Batingke. Fungsi rangkiang.
Rangkyang berfungsi sebagai tempat penyimpan padi atau sebagai tempat penyimpan hasil pertanian, terutama padi yang merupakan makanan utama. Jenis-jenis rangkyang yaitu yang pertama rangkyang setinjau lawi, berdiri di atas 4 tiang, letaknya di tengah, fungsinya untuk menyimpan padi yang digunakan untuk membeli keperluan rumah tangga yang tidak bisa dibuat. Yang kedua rangkyang sibayau-bayau, dibuat lebih gemuk di atas 6 tiang, letaknya di sebelah kanan, fungsinya yaitu untuk menyimpan padi untuk makan sehari-hari. Yang ketiga rangkyang si tangguang lapa, bentuknya sama dengan si tinjau lawi, yaitu berdiri di atas 4 tiang, fungsinya untuk menyimpan padi sebagai cadangan dan serta baru dikeluarkan saat musim paceklik atau keperluan mendesak. Kemudian yang keempat yaitu rangkyang kacia. Rangkyang ini dibuat tidak bergonjong, bentuknya pun kecil dan rendah. Fungsinya yaitu untuk menyimpan padi abuan atau padi yang disediakan khusus sebagai benih bertanam di tahun berikutnya. Soal nomor 8 yaitu sebutkanlah lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia, yang ada di Minangkabau, yaitu surau dan madrasah. Surau merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Minangkabau karena sebelum Islam masuk di Minangkabau, surau telah ada. Sedangkan madrasah yaitu sebuah asrama pendidikan Islam tradisional yang mana muridnya tinggal bersama dan belajar bersama yang didampingi oleh seorang buya. Baiklah, itulah jawaban saya atas 5 soal yang telah Ibu berikan. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.